Sobat PPN, bersama saya Anina Fatmasari di program Potret Pasak Negeri, berbagi kasih, inspirasi, dan pengalaman. Di episode kali ini, kita tidak hanya akan melihat sebuah prestasi, tapi juga akan melihat perjalanan seorang dalam bertumbuh, menghadapi proses, dan membentuk dirinya menjadi lebih tangguh. Karena di setiap medali yang ia raih, selalu ada cerita yang tidak sederhana. Dan pada hari ini, kita akan mengenal sosok yang telah membuktikan itu semua. Yuk langsung aja kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Muhammad Alif Rafsanjani, biasa dipanggil Alif. Umur aku 20 tahun. Sebagai atlet karate dan juga mahasiswa, aku selalu menyempatkan waktu buat latihan gitu di sela-sela kesibukan kampus. Kalau buat aku karate itu bukan cuma sekedar latihan bela diri aja. Karate itu juga salah satu tempat buat aku ngebentuk jati diri, ngebentuk mental, terus juga mengolah sikap aku menjadi lebih dewasa. Di samping itu juga selain aku jadi atlet karate, aku juga jadi pelatih karate juga. Halo, nama aku Faris Auliaska, biasa dipanggil Aska. Dan aku juga satu tim bergu sama Alif tadi. Dan aku Nugraha Surya Kusuma, biasa dipanggil Angga. Kesibukan aku saat ini yaitu menjalani perkuliahan dan juga latihan karate. Kalau aku hampir sama, kuliah dan latihan. Dan kadang suka ngelatih juga anak-anak yang lain. Oke, jadi aku kenal Alif pertama kali itu dari pas SD. Jadi dari kelas 1, 2 itu aku sempat sekelas, dan kelas 3 ke atas udah nggak sekelas lagi. Tapi kita mulai deket itu dari kelas 3 ke atas. Dan Alif juga ikut karate mulai aktif di SMP. Dan sejak saat itu kita menjadi dekat sampai sekarang. Dan kalau aku dari SMP, mungkin pas SMP aku sama Alif tidak terlalu dekat. Tapi pas SMK, aku sama Alif satu kelas hampir 3 tahun dan sampai sekarang. Oke, jadi momen berkesan saat bertanding itu mungkin saat-saat menjelang pertandingan, H-3 atau H- berapa. Jadi kita itu ada semacam ritual, kayak penyatuan chemistry dari kita bertiga, khususnya juga Alif untuk menaikkan semangatnya. Apalagi Alif juga sering banyak tugas-tugas, jadi kita semangatin. Dan juga H- jam pertandingan itu tegangnya berasa banget, atmosfer pertandingannya juga sangat berasa, jadi kita menyemangati satu sama lain. Dan kalau menurut aku, hal paling berkesan adalah saat pemanasan pertandingan. Mungkin itu karena ke-pressure atau nggak ada tekanan yang lain. Dan Alif kadang suka mencarikan suasana, kadang bikin tertawa, kadang bikin gimmick lah. Dan itu bikin suasana kita bertiga jadi kayak cair lagi dan bisa enjoy pertandingan. Jadi Alif itu pernah di satu sisi di saat-saat kayak down lah, misalnya kayak aduh capek banget nih latihan, titik jenuh misalnya. Dan juga segala macamnya, segala tekanan-tekanan, pressure. Dan yang aku salut itu Alif tidak berlarut-larut, dia selalu mengevaluasi dirinya sendiri, menintrospeksi dirinya sendiri, dan juga dia cepat untuk menaikkan semangatnya lagi untuk latihan kembali dan bisa menargetkan pertandingan selanjutnya. Dan kalau menurut aku, kadang Alif pernah pas latihan, mungkin latihan cukup berat, dan Alif suka ngedown atau capek lah. Dan Alif sendiri ada semangat sendiri, kayak aduh gue nggak bisa kalah dari yang sebelumnya lagi. Gue harus bisa lebih dari sebelumnya. Bertumbuh bukan tentang menjadi sempurna dalam waktu yang singkat. Bertumbuh adalah tentang berani melewati proses, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Dalam setiap latihan yang dijalani Muhammad Alif Rafsanjani, ada disiplin yang terus dibangun. Namun, perjalanan itu tidak selalu berjalan mulus. Di tahun 2025, ia pernah berada di titik terendahnya, ketika pertandingan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari tidak berakhir sesuai harapan. Rasa lelah,
kehilangan semangat, dan keraguan mulai muncul. Latihan pun terasa hanya sekedar rutinitas saja, tanpa arah dan tanpa tujuan. Melihat orang lain terus berkembang, justru membuatnya semakin terpuruk. Bahkan, sempat terlintas untuk berhenti. Namun di tengah titik itu, ia kembali mengingat alasan awalnya melangkah. Perjuangan panjang yang telah ia lewati tidak membiarkannya berhenti begitu saja. Perlahan, ia mulai bangkit, kembali melatih fisik dan mental. Meski tak mudah dan hasil belum langsung terlihat, sedikit demi sedikit kepercayaan diri itu kembali. Dari situlah ia belajar bahwa fase jatuh adalah bagian dari perjalanan. Dalam kejuaraan Budi Luhur University National Karate Championship 2026, ia meraih medali emas kategori kata beregu putra, serta medali perunggu kategori kata perorangan putra. Tak berhenti di sana, ia juga meraih medali emas dalam 11 Maret International Karate Open Championship 2025, dan medali perak pada kejuaraan Sirkuit 2 dan BK Poprov Jawa Barat 2025. Namun bagi Alif, pencapaian ini bukan sekadar tentang podium, melainkan tentang sejauh mana ia telah berkembang sebagai individu, dari seseorang yang sempat kehilangan arah menjadi seseorang yang kembali menemukan tujuannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membawa nama Universitas Nasional dengan penuh kebanggaan. Halo Sobat PPN, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Alif, di mana Kak Alif merupakan mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik, yaitu di bidang karate, betul ya Kak? Betul. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Alif langsung kali ya. Iya, boleh. Kak Alif, kan yang aku lihat ya, Kak Alif ini kan udah meraih beberapa prestasi di bidang karate ya Kak. Iya. Nah, kira-kira Kak Alif tuh bisa nggak ceritain gimana awal mula Kak Alif tuh tertarik gitu untuk memulai karate, dan gimana cara Kak Alif untuk konsisten melakukan karate itu sampai saat ini Kak? Awal mula aku masuk karate itu waktu SD, karena emang ekskul bela diri pertama kali di SD itu. Karena ya ekskul basicnya ya cuma futsal dan nari kan waktu SD. Terus dibuka ekskul bela diri, ya udah ikut bareng-bareng sama temen rame-rame gitu. Cuma aku sempat keluar karena emang masih tertarik sama main futsal gitu. Sampai akhirnya lulus masuk ke SMP. Ada ekskul karate lagi dengan pelatih yang sama gitu waktu SD. Jadi ya udah aku ikut lagi di SMP. Terus juga karena aku masih ada basic yang dulu aku pelajarin waktu SD gitu. Jadi itu yang buat aku nggak terlalu sulit buat adaptasi lagi di SMP. Di SMP juga itu kejuaraan pertama aku, dan aku mendapat juara pertama juga waktu SMP. Jadi itu yang bikin aku konsisten latihan sampai sekarang gitu. Berarti kamu itu mulai di SD ya? Iya. Lalu kamu mulai konsisten itu di SMP karena mendapatkan penghargaan pertama kali di SMP? Iya, betul. Oke. Nah, dalam proses kamu untuk meraih prestasi kamu tadi di SMP nih, pasti kamu ada nggak sih di titik tuh kamu mau menyerah gitu? Dan gimana cara Kak Alif ini untuk ngebangkitin semangat itu lagi sampai saat ini, Kak? Kalau cara aku sendiri buat nyemangatin diri aku sendiri itu, aku sering berkaca sama diri aku yang dulu gitu. Waktu dulu belum punya apa-apa, maksudnya belum bisa apa-apa, nggak ada prestasi yang bisa dibanggakan gitu. Aku sering ngaca gini, oh aku udah sejauh ini, aku udah berjuang sampai bisa kayak begini. Aku nggak mau buat ngulang kayak gitu lagi. Jadinya itu yang bikin aku buat bangkit lagi. Berarti cara kamu ngebangkitin semangat kamu lagi tuh dengan cara kamu tuh ngelihat diri kamu yang dulu dan ngelihat proses-proses yang udah kamu jalani ya sampai saat ini. Jadi kamu tuh semangatnya bangkit lagi ya. Iya, bangkit lagi. Nah, tadi kan udah ini ya, udah ada pokoknya semangat kamu bangkit karena kamu tuh lihat proses-prosesnya. Kira-kira ada nggak sih perjalanan penting, pelajaran penting deh yang kamu dapetin dari kegiatan-kegiatan, entah dari perlombaan, entah dari karate? Pelajaran penting yang kamu dapetin tuh apa sih kira-kira? Pelajaran penting itu pelajaran berharga juga sih buat aku ya. Selalu ngerasa rendah hati dan gak pernah nganggap
remeh orang lain gitu, nggak pernah memandang rendah siapapun lawan aku di pertandingan, mau dia lebih bagus ataupun lebih kurang bagus dari aku gitu. Aku nggak pernah memandang, ya karena kita semua sama gitu. Terus juga di setiap pertandingan yang aku ikuti, misalnya aku mendapat juara, alhamdulillah gitu, aku nggak pernah ngerasa puas dengan itu. Jadi setiap selesai pertandingan, ya udah aku balik lagi dari nol, aku mulai latihan lagi, back to basic lah. Berarti pelajaran penting yang udah Kak Alif dapetin itu, Kak Alif tuh tetap rendah diri ya, Iya. walaupun sebenarnya nggak semua orang tuh skillnya bisa menyamakan Kak Alif Iya. gitu ya. Terus juga Kak Alif setelah perlombaan itu nggak cukup puas kan ya, karena Iya. kita tuh harus terus tetap berlatih ya Iya, Kak. terus berkembang. Tadi kan Kak Alif udah nyebutin ya, udah ada beberapa prestasi yang udah Kak Alif raih ya Kak. Kira-kira apa motivasi yang Kak Alif mau sampein ke Sobat PPN di luar sana, bahwa sebenarnya tuh prestasi tuh nggak harus di bidang akademik, tapi kita tuh di bidang non akademik tuh bisa loh berprestasi. Motivasi dari aku buat teman-teman PPN di luar sana, jika kalian ngerasa kurang di bidang akademik, jangan ngerasa down dan minder gitu sama teman-teman kalian. Cari bakat kalian di bidang-bidang yang lain, contohnya di bidang non akademik gitu. Misalnya kalian bisa olahraga, atau kalian bisa nulis, baca puisi, atau yang lain sebagainya, itu diasah terus bakatnya. Jadi diasah terus, dikembangkan, dan ditunjukkan hasilnya kepada teman-temannya di luar sana lah gitu. Berarti intinya kita harus mengenali diri kita dulu Iya, ya, kira-kira passion kita atau bakat kita tuh apa sih. Setelah itu kita kembangkan ya supaya menjadi prestasi gitu ya Kak. Iya. Oke. Nah Sobat PPN, dari perjalanan Kak Alif, hari ini kita bisa belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal menang di arena, tapi tentang bagaimana kita terus berdiri di setiap kali jatuh. Kak Alif juga membuktikan bahwa konsistensi adalah kunci untuk berkembang, bahwa rasa lelah itu dan kegagalan bukan bagian dari akhir, melainkan bagian dari perjalanan untuk menjadi diri yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya medali yang diraih, tapi bagaimana proses itu membentuk karakter, mental, dan cara kita menghadapi hidup. Ikuti terus perjalanan Potret Pasak Negeri, karena di setiap episodenya akan selalu ada perjalanan yang menginspirasi. Saya Aninda Fatmasari, pamit undur diri, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Potret Pasak Negeri berbagi kasih, inspirasi, dan pengalaman.